Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Pramesta Muklis Channel. Dan untuk kali ini tutorial yang akan saya berikan kepada Anda adalah bagaimana tips untuk mengecek keyboard apabila kita akan membeli keyboard second. Nah, apa-apa yang perlu kita ketahui, apa-apa yang perlu kita cek untuk kita ketahui agar kita tidak kecewa kalau sudah membeli keyboard second ya. Yang pertama untuk body. Jadi biasanya kalau untuk PA50 itu kita terkecoh kadang-kadang, karena untuk PA50 itu ada jualan casingnya, jadi terlihat baru tapi dalamannya barang lama ya. Jadi kita kadang-kadang terkecoh dengan itu. Nah, ini kita lihat bodinya masih jeling. Ini udah 2 tahun keyboard ini saya beli, udah 2 tahun. Nah, ini memang biasanya untuk speaker ini ya, ini udah mulai berkarat. Rata-rata untuk speaker ini, untuk tutup speaker ini, kenapa berkaratnya di sebelah kiri? Karena kadang-kadang kita membesarkan volume itu tangan kita nempel di tutup speaker ini, jadi tangan kita berkeringat dan menimbulkan basah dan terus bisa karatan, karena keringat kita itu asin, mengandung garam ya. Nah, untuk body kita bisa cek, kita jangan terkecoh dengan body yang bagus, tapi mudah-mudahan untuk di Indonesia belum ada ya yang ya 700 ganti casing, itu belum ada. Nah, selanjutnya untuk tombol ini kita cek. Nah, ini lampunya masih nyala ya, itu berarti masih bagus. Nah, di sini, nah itu lampunya masih nyala, berarti masih berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana untuk yang tidak ada lampunya? Nah, seperti tombol menu ini kan tidak ada lampunya. Nah, biasanya yang tidak ada lampunya itu responnya ada di layar. Nah, ini kan tidak ada lampunya, kita klik saja. Nah, itu kan responnya ada di layar. Terus untuk screen itu kita bisa cek. Bentar. Nah, ini kita bisa cek. Kita klik saja seperti ini. Berarti ini masih berfungsi dengan baik ya untuk screen touch screen-nya. Kita tinggal klik-klik saja apa yang mau kita klik. Nah, itu masih merespon. Nah, terus itu untuk untuk luarnya. Nah, bagaimana untuk mengetahui kalau keyboard kita ini dalamnya masih berfungsi dengan baik? Baik itu outputnya, baik itu speakernya. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Untuk mengecek isi dalamnya, kita matikan dulu keyboardnya. Ini kita matikan. Nah, sekarang kita hidupkan kembali. Bagaimana caranya? Kita cari tombol still play yang pertama, yang kedua tombol media, dan yang ketiga tombol power. Ketiga tombol ini kita tekan secara bersamaan seperti ini ya, kita tekan secara bersamaan. Nah, ini dia, nanti akan keluar touch screen, kita ikuti saja touch screen-nya. Ini dia ya. Iya. Nah, kalau
touchscreen-nya masih bisa kita klik berjalan dengan baik, itu berarti masih normal untuk screen-nya ya. Nah, bagaimana cara mengetahui untuk yang lain-lainnya? Sekarang kita klik saja jam. Nah, ini dia. Kita klik jam. Ini kita bisa cek satu persatu. Untuk ini audio output, gitar in G, gitar in G, mic, audio input, itu kita bisa cek satu persatu. Ini ya, ini dia. Sekarang kita coba cek speakernya. Ini volumenya kita tambah. Tuh, ada bunyinya ya. Itu berarti untuk speakernya masih normal. Nah, caranya seperti itu. Kita bisa cek satu persatu. Ini kita klik saja. Atau kalau tidak, kita klik next ini saja. Atau setelah tadi kita touchscreen, kita klik start, itu akan berjalan sendiri sampai selesai. Akan berjalan sendiri sampai selesai. Nah, begitu cara ngeceknya ya. Ini untuk warna di touchscreen-nya. Ya, tuh masih normal ya. Ya, masih normal. Nah, seperti itu untuk mengecek isi dalamnya. Isi luar sudah, isi dalam sudah. Nah, sekarang untuk suplai listriknya. Kita matikan dulu keyboardnya. Nah, untuk suplai listrik itu kan adaptornya untuk PA700 itu ada di dalam. Nah, bagaimana kita mengecek suplai listriknya masih bagus apa tidak? Bentar, ini saya hidupkan dulu keyboardnya. Nah, untuk mengecek listriknya masih normal apa tidak, itu kita bisa melihat dengan cara melihat screen, melihat layar. Nah, nanti kita akan bunyikan, keyboard ini akan kita bunyikan. Nah, nanti kira-kira di layar itu layarnya berkedip apa waktu kita bunyikan redup apa tidak. Nah, kalau kita bunyikan kadang-kadang layarnya redup, kadang-kadang terang, itu berarti untuk suplai listriknya itu biasanya sudah tidak normal. Nah, kalau kita bunyikan walaupun kita keraskan, untuk layar screennya itu normal, berarti untuk suplai listriknya masih bagus. Nah, seperti ini kita cek ya. Ini kita dangdut, terus kita bunyikan, kira-kira nanti layarnya berkedip apa tidak gitu. Tadi ya, layarnya normal, tidak redup, tidak berkedip, berarti untuk suplai baterainya itu masih bagus. Nah, itu tips bagaimana cara kita membeli keyboard second ya. Ya, kalau kita punya budget
cukup sih ya mending beli yang baru ya. Tapi kalau budgetnya tidak cukup terus kita pingin punya PA700 misalnya, itu caranya seperti itu untuk ngecek agar kita tidak kecewa setelah kita membeli. Karena bagaimanapun barang second itu tidak akan sama dengan kita beli barang baru. Nah, demikian tutorial tips cara mengecek agar kita tidak kecewa untuk membeli keyboard second. Jangan lupa subscribe Pramesta Muklis Channel agar Anda dapat terus meninjau dan melihat tutorial-tutorial yang akan saya berikan kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.